Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa lahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa alladzi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Sabtu tanggal 18 bulan Syawal 18 17 Pak 18 ya 18 bulan Syawal 1442 Hijriah. Kita sehat walafiat. Baru saja kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Insyaallah kita akan melaksanakan salat isya berjamaah. Kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pada kajian beberapa malam berturut-turut di Banjarmasin kami membahas orang-orang yang dimudahkan untuk masuk surga. Siapa orang yang dimudahkan masuk surga itu? Yang pertama, orang yang datang ke majelis ta'lim. Wa man salaka tariqan yaltamisu bihi fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Siapa yang menempuh jalan tujuannya ke tempat menuntut ilmu agama, maka Allah Ta'ala akan mudahkan jalan menuju surga. Jalan yang kita tempuh dengan rasa lelah dan capek, hujan ataupun panas, tujuannya kemana? Ke majelis ilmu. Maka nanti di akhirat Allah mudahkan kita jalan menuju surga. Ini janji siapa? Janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang dimudahkan, orang yang berinfak dan bersedekah. Begitu besar pahala ahli infak sehingga prosesnya untuk mendapatkan surga itu sangat mudah. Kalau kita membaca 10 kepribadian sahabat Nabi yang dijamin masuk surga: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awam, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. Rasul masih hidup. Rasulullah SAW sebutkan satu persatu nama orang ini. Ini orang akan masuk surga. Ternyata ke-10 sahabat ini adalah ahli-ahli infak, ahli-ahli sedekah. Sehingga Rasulullah SAW katakan, as-sadaqatu tutfi'u ghadabur rabb, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Sedekah itu memadamkan marahnya Allah Ta'ala. Artinya apa? Orang yang senang bersedekah pasti orang yang tidak dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak pernah menyerahkan surganya kepada orang yang Allah benci. Tapi Allah akan berikan surganya kepada orang yang Allah cintai.
Sehingga sedekah adalah amal yang mempercepat proses seseorang dimasukkan ke surga. Salat malam salah satu amal yang memudahkan manusia dimasukkan ke surga. Satu-satunya salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Nabi dalam keadaan uzur. Tapi Rasul tidak pernah tinggalkan itu. Satu-satunya salat sunnah yang Allah perintahkan lewat Al-Qur'anul Karim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Apabila malam itu tiba fatahajjad bih, maka bertahajudlah pada malam itu. Apa kedudukan ibadah ini? Nafilah. Ibadah-ibadah sunnah. Tapi apa yang didapatkan bagi orang yang senang salat malam? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Kelak nanti Allah akan bangkitkan pada tempat yang terpuji, pada tempat yang mulia. Di mana tempat yang mulia itu? Di akhirat, di surga. Kemudian yang keempat, orang yang dimudahkan masuk surga, orang yang tidak banyak berkata yang tidak baik, orang yang mampu menahan ucapan, berkata yang bermanfaat, berkata solusi kepada orang lain, tapi tidak pernah berkata untuk menyakitkan. Inna fil jannati ghurfah yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Di surga itu ada satu kamar yang indah sekali, tampak indahnya dari sahabat berkata, atrabal kalam, kata Nabi, bagi orang yang mampu menjaga tutur kata, orang yang berpikir sebelum berucap. Pada saat seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan laki-laki itu meminta nasihati kepada Nabi, izni wa aujiz, alimni wa aujiz, dalam riwayat yang lain, wahai Rasul, nasihati aku tapi yang ringkas-ringkas. Nasihat bila minta yang ringkas-ringkas toh orang yang ingatannya sudah 40 kali membaca, depan ingat, belakang kada ingat. Sehingga laki-laki tua ini, nasihati aku ya Rasul, dengan nasihat yang ringkas-ringkas. Maka apa nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iza qumta, jika kamu mendirikan solat, maka solat yang kamu dirikan itu anggap sebagai solat yang terakhir. Anggap bahwa kamu tidak akan diberi kesempatan lagi solat setelah itu. Hati-hati dalam ibadah solat. Solat bukan kejar setoran, solat bukan lomba, tapi solat ibadah. Dan ibadah itu yang terbaik, yang dihargai oleh Allah Ta'ala, bukan yang terbanyak. Setelah kamu seperti salat yang terakhir, setelah itu tidak ada lagi waktu untuk salat karena kamu sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala. Artinya nasihat yang pertama, hati-hati dalam salatnya. Yang kedua, wa iza takallama bi kalamin hatta ta'zira qadan. Apabila kamu mengucapkan satu perkataan, janganlah kamu ucapkan perkataan itu yang kamu besok menyesal. Jangan karena ucapan kita menyesal setelah itu. Menyesal aku kasar benar lawan sidin. Perkataan. Para jemaah sekalian rahimakumullah, tema yang ingin ulun sampaikan malam ini, bismillah. Maaf Pak, tehnya segar banget. Bercampur serai harum. Tema yang orang-orang yang tidak disiksa di kuburnya.
Kalau kemarin orang yang diproses cepat masuk surganya, malah 25. Semua kubur itu 1 kali 2. Adakah yang bisa menolak? Tidak ada. Di tempat peristirahatan yang terakhir. Biasanya media, koran-koran menyebutkan ada orang pejabat dikatakan kubur tempat peristirahatan terakhir. Bukan. Kubur justru proses baru untuk memasuki negeri akhirat. Dan di kubur itu 2 macam. Ada yang diberikan kenikmatan dan tidak mendapat siksa, dan ada yang merasa tersiksa. Ada yang merasa tersiksa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tip-tip kepada kita agar dikubur tidak disiksa. Kalau dikubur tidak disiksa, berarti proses selanjutnya dimudahkan. Wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Kata Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi, seorang ulama yang hidup pada abad tercantum di dalam kitab-kitab mu'tabar. Aku nasihatkan kepada kalian 3 macam, kata Yahya bin Mu'az. Tuba liman tarakat dunya qabla an tatruqah. Beruntung orang yang melepaskan dunia sebelum ditinggalkan oleh dunia. Artinya jangan mati dulu baru dunia itu dilepas. Lepaslah atribut keduniaan, jangan sampai mengganggu konsentrasi kita kepada Allah. Pada saat kita disuruh untuk berbaiat di hadapan Allah, mengucapkan kalimat tauhid sebelum kematian, la ilaha illallah. Kalimat ini bisa terganggu pada saat proses dunia menghalangi. Artinya lepaskan itu sebelum kematian terjadi. Biasanya anak cucu yang menghadapi orang hendak mati itu, kayak bapak tenang aja pian, hadapian aja pian, jangan memikirkan apa-apa. Kayak itu kan biasanya. Jangan berpikir banyak-banyak. Maksudnya jangan lebih berpikir tentang dunia. Menghadaplah kepada Allah pada saat jalannya sakaratul maut. Tapi orang hendak mati ini bukan karena dunia aja, Pak. Kadang-kadang yang mengantarkan orang hendak sakaratul maut itu bisa berpeluang menyesatkan orang yang hendak mati. Maka hati-hati kalau kita menghadapi orang tua kita, bapak kita, ibu kita hendak mati, hati-hati. Jangan berkata yang banyak, jangan dibacakan bacaan yang tidak pernah diperintahkan. Karena salah satu bacaan yang Nabi perintahkan, diajarkan kepada orang yang hendak mati, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari orang hendak mati kamu dengan la ilaha illallah. Itu yang Allah perintahkan kepada kita. Kehadiran 10 anak di hadapan orang tuanya hendak sakaratul maut, jangan membingungkan orang tuanya, karena 10 anak memiliki pendapat berbeda-beda. Kata yang nomor 1, bapak baca ini yang nomor 2, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya anak yang berkumpul mempersulit proses kematian orang tua. Lebih-lebih dengan keduniaan yang tidak dilepaskan. Yang kedua, wabana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi, bangunlah kuburmu sebelum masuk kubur. Bana qabrah itu membangun kuburan. Bana qabrah, bangunlah kuburanmu sebelum masuk kubur. Kalau kita membaca ungkapan ini dengan tidak memperdalam maksud yang disampaikan oleh pemberi nasihat Yahya bin Mu'az Ar-Razi, banyak yang membuat kubah berdahulu sebelum mati, membangun kuburan lebih dulu sebelum terjadinya kematian. Ternyata apa yang beliau maksud, bana qabrahu qabla yadkhulah, bangunlah kuburmu sebelum kamu masuk kubur. Beribadahlah dengan ibadah yang banyak, sehingga dengan ibadahmu itu menjadikan kamu tentram di alam kubur. Bagaimana agar kita di alam kubur tentram? Ini ada beberapa hadis yang akan Nabi sampaikan, ulun ingin sampaikan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tolong, ungkapan seorang ulama besar Yahya bin Mu'az Ar-Razi jangan disalahartikan. Di muka pekuburan Baki itu ada papan tulis besar.
tertulis sebuah hadis Rasul yang diriwayatkan Imam Muslim, diterjemahkan kepada 3 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa India itu bahasa apa? Urdu, ya. Bahasa Urdu. Ada satu hadis di sana. Di papan tulis di muka baki. Kalau kita masuk ke baki. Naha sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabra wa ayyaquda alaihi wa ayyubna alaihi. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Terjemah ke dalam bahasa Indonesianya, bahasa Inggris pertama, bahasa Indonesia yang kedua, bahasa Urdu yang ketiga. Terjemah dalam bahasa Indonesianya, biasanya ziarah ke sana pasti baca apa? Rasulullah SAW melarang untuk mempercantik kuburan, untuk duduk-duduk di atas kuburan, dan membina bangunan di atas kuburan. Oh, itu hadis orang Madinah? Bukan. Islam kita sama dengan orang Madinah. Artinya Rasulullah SAW kita yakini di dalam hati kita apa yang Nabi sampaikan satu kebenaran. Satu kebenaran. Nabi melarang untuk mempercantik kuburan. Lagi pula apalagi yang dipercantik. Nabi melarang untuk duduk-duduk. Nabi melarang untuk membuat bangunan. Artinya apa? Yang diucapkan oleh Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah tidak bertentangan dengan hadis Nabi ini. Karena yang beliau maksud, bangunlah kuburmu, binalah kuburmu sebelum masuk kubur. Laksanakan ibadah-ibadah yang banyak sebelum masuk kubur. Di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim 588 nomor hadisnya. Apa kata Nabi? Idza tashahhadu ahadukum falyasta'id billah min arba'. Jika kalian baca tasyahud, maka berlindunglah kepada Allah, berdoalah kepada Allah di hujung tasyahud itu dari 4 macam. At-tahiyyatu lillah wassalawat wa thayyibat. Salamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Satu versi sahih. At-tahiyyatu lillah wassalawat wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. 2 versi sahih. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sahih. Jangan berdebat. Sama redaksi itu sahih. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi syalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad innaka Hamidum Majid. Berdoalah kepada Allah, minta lindungi 4 perlindungan kata Nabi. Apa doanya? Rasul ajarkan kepada kita. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada yang azab jahannam lebih dulu, ada yang azab kubur lebih dulu. Kedua-duanya sahih hadis ini. Baca silahkan salah satu. Rasulullah SAW menjamin Allah akan menyelamatkan seseorang dari dahsyatnya siksa kubur apabila dia membaca di penghujung tasyahudnya. Tapi bagaimana dia sempat membaca di penghujung tasyahud? Begitu salam, begitu ruku, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, kemudian tasyahud, sedikit benar tasyahudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Padahal tasyahud itu rukun qauli yang wajib dibaca pada rakaat yang terakhir. Maka jamaah sekalian, jangan pernah tinggalkan doa ini, dan Nabi tidak pernah meninggalkan. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan minta perlindungan daripada 4 macam. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada azab jahannam. Hamba berlindung kepadamu daripada azab kubur.
Hamba berlindung kepadamu daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Hamba berlindung kepadamu daripada fitnah Dajjal yang datang lebih dulu sekian ribu tahun sebelum Dajjalnya yang baikungan datang. Dajjalnya belum datang, tapi fitnahnya sudah berhamburan di muka bumi ini. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW katakan, "Sayati 'alan nasi zamanun dajjalun kazzabun." Nanti akan datang kepada manusia pada akhir zaman Dajjal yang pembohong. Dajjalun itu jamak daripada Dajjal, artinya banyak Dajjalnya. Tentu yang Nabi maksud dalam hadis ini bukan Dajjal yang akan wafat di Palestina itu, bukan Dajjal yang tidak bisa menginjak Makkah dan Madinah itu. Kan di dunia ini yang tidak diinjaknya oleh Dajjal Makkah dan Madinah. Akhir hidupnya nanti dibunuh oleh Nabi Isa di Palestina. Di Palestina yang hari ini dibombardir oleh laknatullah Yahudi. 22 kali Allah menyebutkan dalam Al-Quran keburukan sifat Yahudi itu. Akan datang di akhir zaman Dajjalun kazzabun, Dajjal yang pembohong. Ya'tunakum bil ahadis, mereka akan membawa cerita-cerita yang cerita itu tidak pernah kalian dengar dan tidak pernah diceritakan oleh orang-orang tua kalian. Ujar Nabi, kamu itu sebelumnya kada pernah mendengar kisah itu. Cerita yang bohong mengatasnamakan agama. Ini pembawa fitnah-fitnah Dajjal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, kami biarkan dia sesat sesat-sesatnya. Ayat 115 surah An-Nisa. Manakala ada perilaku-perilaku yang menantang ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menantang secara jelas tidak, tapi mengganti ajaran Nabi dengan ajaran yang tidak berdasar. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, man hafaza asyara ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat di awal surah Al-Kahfi, maka diselamatkan Allah daripada fitnah-fitnah Dajjal. Hadis sahih. 10 ayat. Kada bisa menghafal, kada bisa, memang kada dihafal. Yasin 83 hafal karena memang kita rajin membaca. Ayatnya hanya 10 ayat. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Seterusnya. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Orang yang bisa baca hari Jumat atau malam Jumat surah Kahfi, insyaallah 10 ayat itu hafal. Ini perisai daripada Dajjal. 10 ayat pertama surah Al-Kahfi dibaca. Jemaah sekalian rahimakumullah, orang yang tidak akan disiksa di kuburnya adalah orang yang tidak pernah meninggalkan dalam setiap sholat, minimal sholat wajib, 4 perlindungan kepada Allah. Yang utama minta perlindungan daripada dahsyatnya siksa kubur. Di dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Abbas, bismillah. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi. Hadis sahih 1140. Nomor hadisnya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hiyal mani'ah, hiyal munjiyah. Al-muluk itu adalah surah penghalang. Al-muluk itu adalah surah pembebasan. Al-muluk hiyal mani'ah hiyal munjiyah, kata Nabi. Bapak tahu surah Al-Muluk itu apa? Apa Pak?
Tabarok, Tabarok, bukan Qul ya ayyuhal kafirun. Itu surah Al-Kafirun. Tabarok. Berapa ayat? 30 ayat. Ayatnya pendek-pendek. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai terakhir. Al-Muluk hiyal mani'ah. Surah yang akan menghalangi manusia. Dari mana? Hiyal munjiyah. Surah yang menyebabkan manusia diselamatkan oleh Allah. Tunjihi min azabil qabri. Allah selamatkan pembacanya daripada azab-azab kubur. Kapan mempraktekkan surah Al-Muluk itu? Rasul membacanya sallallahu alaihi wasallam pada saat menjelang tidur. Hendak guring. Tapi apabila guringnya jam 1 kada sempat terbaca. Maka Nabi menganjurkan tidur itu lebih baik cepat-cepat. Sehingga proses bacaan sebelum tidur itu bisa terbaca dengan baik. Jangan pun Al-Muluk, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas saja kada terbaca. Kada sempat, terlalu mengantuk. Maka bacalah sebelum tidur. Rasulullah SAW katakan, akan Allah selamatkan daripada dahsyatnya siksa kubur. Ulun ingin sampaikan, Pak, bahwa ini adalah tidak terlalu berat. Kada berat bacaannya. Kalau pian baca 10 menit selesai. Kalau menonton pertandingan sepak bola 45 kali 45. 90 belum lagi sponsor. Tapi itu dibantu oleh setan. Kada mengantuk. Al-Muluk hanya 3 ayat sudah merejot. Karena apa? Diganggu ini, bukan dibantu. Kalau baca Al-Muluk ini diganggu oleh setan. Kalau yang lain dibantu oleh syaitan. Jangan pernah tertinggal karena ganjarannya luar biasa. Allah menyelamatkan orang yang membacanya daripada dahsyatnya siksa kubur. Kemudian yang ketiga, orang yang diselamatkan daripada siksa kubur. Rasulullah SAW sampaikan dari sebuah hadis Abdullah bin Amr bin As. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Syekh Albani bi isnadin sahih, kata beliau. Hadis ini dengan sanad yang sahih. Abdullah bin Amr berkata, siapa Abdullah bin Amr itu? Sahabat Nabi yang luar biasa cerdasnya. Sahabat Nabi yang luar biasa istiqomahnya dalam memegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Pada saat ayahnya Amr bin As hampir menghembuskan napas yang terakhir, Abdullah bin Amr berbisik di telinga ayahnya, ya abatis siplil maut. Wahai ayahku, ceritakan kepadaku bagaimana orang hendak mati itu. Pas nang ditakuni orang hendak mati. Kalau pian betakun ulun ke apa orang hendak mati, ulun belum mati. Siplil maut, ayahku, ceritakan kepadaku orang hendak mati itu seperti apa. Dengan terbata-bata ayahnya Amr bin As, sahabat yang soleh luar biasa, mengatakan, wahai anakku, orang hendak mati itu seperti bernapas di lubang jarum. Lubang hidung nang salengganalan ini masih susah bernapas, seperti bernapas di lubang jarum. Orang hendak mati itu seperti dadanya ditindih dengan sebiji gunung. Dahsyat kematian itu. Amr bin As, sahabat Nabi yang pada saat dia ingin masuk Islam, dia minta dibaiat, ya Rasul, saya berbaiat di hadapanmu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nabi tunggu, tidak baiat. Wahai Amr, kamu ingin masuk Islam, tapi kenapa tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat? Apa kata Amr? Saya ingin berjanji, saya ingin bertanya wahai Rasul, sebelum saya masuk Islam. Apa kata Nabi? Saya dulu penyembah berhala, saya dulu pemabuk, saya dulu melaksanakan macam-macam. Sebelum saya Islam, hari ini saya Muslim. Bagaimana dengan dosa saya masa lalu sebelum Islam itu? Maka Nabi katakan kepadanya,
ala ya'lamu annal Islam yahdimu ma kana qablah. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Apakah kamu tidak tahu hai Ammar, sesungguhnya orang Islam itu menghapus dosa-dosa sebelum Islam. Sebesar apa aja dosanya sebelum Islam, pada saat dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat, dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang senada itu ditanyakan oleh Hakim bin Zaid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, saya senang sedekah, saya senang infak, saya senang bantu orang-orang yang tidak mampu, saya senang silaturahim. Tapi itu saya lakukan sebelum saya Islam. Hari ini saya sudah masuk Islam. Bagaimana ibadah saya sebelum masuk Islam itu? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah akan bukukan semua ibadahmu, kebaikanmu sebelum Islam menjadi ibadahmu hari ini. Kebaikanmu masa lalu dicatat sebagai sebuah kebaikan untuk masa yang akan datang. Dosamu masa lalu dihapus oleh Allah pada saat kamu masuk Islam. Ammar bin As. Apa kata Abdullah bin Ammar bin As? Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatul jum'ah illa waqahu Allah fitnatal qabri. Seorang muslim yang wafat, yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Ingat kalimatnya, ma min muslim, seorang muslim. Artinya biar malam Jumat, hari Jumat, kalau tidak muslim tidak mendapat bahagian ini. Seorang muslim yang wafat pada hari Jumat dan malam Jumat, maka Allah akan melepaskan dahsyatnya siksa kubur. Satu yang perlu kita tanamkan di hati kita, Allah melepaskan manusia dari siksa kubur pada saat dia wafat pada malam Jumat atau hari Jumat. Bukan berarti orang yang wafat selain hari Jumat disiksa di kuburnya, bukan berarti. Nabi Muhammad SAW wafat apabila hari Isnin. Nabi wafat pada hari Isnin. Maka orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat itu dapat jaminan dari Nabi Muhammad SAW, tidak disiksa, tidak diazab di kuburnya. Bagaimana kita menghitung malam Jumat? Hari ini hari Jumat tadilah. Kalau kalender miladiah ini masih tanggal Jumat, ya kan? Hari ini tanggal 20 berapa, Pak? 26. 28. Karena keingatan lagi di tanggal, Pak. Tanggal 28. Siang tadi tanggal 28. Malam ini masih tanggal 28. Tapi jika dihitung dengan kalender Hijriyah, siang tadi dan malam ini sudah berbeda. Siang tadi tanggal 17 bulan Syawal. Malam ini tanggal 18. Kapan peralihannya? Sejak tenggelamnya matahari sore tadi dan terbitnya malam. Maka seperti itu menghitung malam Jumat. Malam Jumat itu Kamis malam. Kamis malam. Setelah hari Kamis, kemudian malamnya tenggelam matahari hari Kamis sore, maka masuk malam Jumat. Bukan malam Jumat itu Jumat malam. Jumat malam itu sudah masuk Sabtu. Para jemaah sekalian rahimakumullah, demikian yang Nabi sampaikan, orang-orang yang tidak akan mendapat siksa di alam kuburnya. Dan ini sangat bagus untuk kita perdalam, karena tidak ada di antara kita orang Islam yang meninggalnya tanpa dikubur, kecuali orang yang kecelakaan di laut. Itu Allah yang punya aturan tersendiri. Tapi bagi kita yang meninggal di dunia, semua akan dikubur. Semua akan dikuburkan dalam ukuran yang sama, 1 kali 2 meter. Dari Fudalah bin Ubaid, Nabi menyampaikan juga sebuah hadis
yang menyatakan orang yang tidak disiksa di kubur. Hadis ini sahih menurut Syekh Albani, diriwayatkan Imam At-Tirmizi. Nabi Muhammad SAW bersabda, kullul mayyit yahtamu ala amalihi illal murabit. Setiap orang mati maka putuslah amalnya. Apabila mati itu kan ada lagi bisa beramal. Maka beramallah sebelum datangnya kematian. Setiap kematian maka di situ putus beramal. Orang yang bersedekah lagi hidup senang, apabila mati tidak bisa lagi sedekahnya. Orang yang sholat malam selama lagi hidup, setelah mati tidak bisa lagi sholat malamnya. Amalnya terputus karena kematian itu. Tapi illal murabit, kata Nabi, kecuali murabit itu kadang akan putus-putus. Fa innahu yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah, amalnya mengalir sampai hari kiamat. Wa yu'manu min fitnatil qabri, Allah amankan dia daripada fitnah kubur. Siapa murabit itu? Murabit adalah orang-orang yang berjaga-jaga di perbatasan. Berjaga-jaga di perbatasan antara batas orang-orang Islam dan batas orang-orang kafir pada masa lalu. Wallahu alam, mungkin penjaga perbatasan hari ini apabila niatnya tulus untuk membela kebenaran termasuk murabit. Bilal bin Rabah adalah seorang murabit, seorang penjaga di perbatasan pada saat dia tidak mampu lagi tinggal di Madinah di waktu Nabi wafat. Bilal berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai khalifah Abu Bakar, tunjuklah saya sebagai murabit, orang yang berjaga-jaga di perbatasan, menjaga keamanan umat Islam. Apabila ada serbuan dari luar, maka para penjaga ini lebih dulu yang akan berhadapan. Tugaskan saya di sana," kata Bilal. "Saya tidak mampu lagi tinggal di Madinah. Saya cukup menjadi muazzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Khalifah Abu Bakar." Abu Bakar tidak bisa melarangnya, karena memang Bilal tidak mampu lagi mengumandangkan azan. Karena Bilal masih teringat dia duduk bercengkrama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal masih teringat yang Nabi katakan bahwa bunyi sandalmu itu terdengar di surga, wahai Bilal. Kadang mungkin sandal sidin aja masuk surga, Bilalnya kadang masuk surga. Bunyi terompahmu, sandalmu itu ada di surga. Aku dengar di surga. Kamu amal apa, wahai Bilal? Nabi bertanya. Dan Bilal katakan, "Ya Rasul, setiap kali saya berwudu, kemudian saya sholat sunnah 2 rakaat. Disebutkan sunat wudu. Padahal niatnya sunat mutlak bisa setelah berwudu. Tidak pernah ditinggalkan sampai akhir hayat. Kemudian Nabi mensunnahkan ini. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, summa shalla rak'atain la sawa fihima, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berwudu dan dibaguskannya wudunya, kemudian sholat 2 rakaat setelah wudu dengan tidak ada jarak. Jangan berjarak. Wudunya di Martapura, sholatnya di Istiqomah, terlalu jauh jaraknya. Artinya setelah berwudu langsung sholat. Allah ampun dosa-dosa yang telah lalu. Allah ampuni dosa yang telah lalu. Bilal minta ditunjuk sebagai murabit. Dia tidak mampu lagi melihat Madinah karena dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat dia bercengkrama dengan Rasul, bertanya kepada Nabi. Maka ditunjuklah dia, dan akhirnya dia tinggal di negeri Syam. Berapa lama? 10 tahun kada ke Madinah. 10 tahun kada ke Madinah. Kecuali pada malam itu Bilal dimimpi dipertemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berkata kepada Bilal, "Kenapa Bilal tidak menengokku?" Dan ucapan singkat dari Nabi ini setelah Bilal bangun yang menjadikan air matanya tidak terbendung lagi. Dia pacu kudanya, dia bawa pakaiannya lengkap untuk ke Madinah. Dia perkenankan perkataan Nabi dalam mimpi. Nabi menemuinya dalam mimpi. Karena sahabat Nabi itu tidak ada yang ditemuinya
di waktu jaga. Fatimah itu 8 bulan setelah Nabi wafat. Setelah Nabi meninggal, Fatimah meninggal. Sedih, dia berpisah dengan Nabi. Akhirnya membawa akhir kehidupannya. Apakah Fatimah ditemui oleh Rasul di luar mimpi? Tidak ada. Abu Bakar tidak pernah ditemui oleh Nabi di dalam mimpi, tidak pernah ditemui oleh Nabi dalam waktu jaga maksudnya. Kita kan hari ini banyak gembar-gembur, sidin itu didapati Nabi di waktu sidin duduk di kursi, nyaman banget sidin. Semua anak-anak Nabi itu tidak ada tandingannya mencintai Nabi. Semua sahabat-sahabat Nabi tidak ada tandingannya pengorbanannya untuk Nabi. Tapi mereka bertemu dengan Nabi di dalam mimpi. Dan itu sahih. Karena sahabat pernah melihat. Bilal pernah melihat Nabi 10 tahun tidak bertemu, datang Nabi dalam mimpi. Tidak mampu. Syaitan bepadah Nabi. Syaitan memang tidak mampu menyerupai. Tapi syaitan berwajah syaitan tapi bepadah Nabi, mampu syaitan. Syaitan tidak menyerupai Nabi, tidak mampu. Tapi kata syaitan, aku Nabi. Padahal syaitan tampil seperti syaitan aslinya. Maka seorang ulama besar, Ibnu Sirin rahimahullah, hadis tentang mimpi bertemu Nabi lebih banyak kepada para sahabat yang hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kepada kita sekarang, adakah hak untuk mimpi itu? Ada. Ada hak kita. Jika kita bermimpi bertemu Nabi, akan bertemu Nabi dengan benar jika kita mempelajari siratun nabawiyah as-sahihah, sirah-sirah kenabian yang sahih. Dalam sirah itu digambarkan muka Nabi seperti ini, rambut Nabi seperti ini, cara berjalan Nabi seperti ini, akhlak Nabi seperti ini, senyum Nabi seperti ini, tergambar dalam cerita kitab-kitab as-sahihah, kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seumuran kada pernah membaca kitab Siratun Nabawiyah, dah saben minggu bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Malam tadi aku bermimpi Nabi, bertemu Nabi. Ujar nang bini, kayak bapak Nabi sedang lari pagi. Oh, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti. Apa Nabi lari pagi? Baik Nabi salat subuh daripada lari pagi. Atau Nabi berpakaian serba putih, gamisnya putih, rambutnya putih, jenggotnya putih. Tidak benar. Nabi wafat hanya jenggotnya 20 helai. 20 helai yang berwarna putih yang beruban. Para jamaah sekalian, murabit, orang yang akan tidak disiksa, yang tidak akan disiksa, dikubur. Kemudian yang terakhir, yang ke-5, hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, siapa yang tidak disiksa di alam kubur adalah asyahid, orang yang mati syahid. Orang mati syahid tidak ada proses penyiksaan di alam kubur, makanya dia dikuburkan dalam kondisi seadanya. Badannya yang berlumuran dengan darah syahid, pakaiannya yang robek-robek, maka dikuburkan seadanya di alam kubur. Adakah proses kubur bagi orang mati syahid? Tidak ada. Lisyahidi indallah sittu hisal. Orang yang mati syahid itu mendapat 6 kemuliaan. Yang pertama, yaghfirullah fi awwali dab'atin min damihi. Allah ampuni dosanya sejak tetesan pertama darahnya sampai tetesan yang terakhir. Dibacok oleh musuh kemudian berdarah mengalir, makin deras darahnya mengalir, makin banyak pengampunan Allah kepadanya sampai tetesan darah yang terakhir. Kemuliaan yang kedua, wa yura maq'adahu minal jannah. Allah perlihatkan tempatnya di surga. Orang mati syahid itu Allah perlihatkan tempatnya di surga, sehingga tidak sedikit wafatnya dalam muka yang seolah-olah tersenyum melihat indahnya surga yang ada akan menjadi tempatnya. Kemudian yang berikutnya, wa yajaru min azabil qabri. Orang mati syahid itu dilepaskan daripada azab kubur. Wa ya'manu minal fazail akbar. Orang mati syahid itu aman daripada rasa takut yang besar, termasuk ketakutan nanti di padang mahsyar.
Kemudian yang kelima, orang mati syahid wa yulakhallatul iman wa yajuzu min huril ain, dipakaiani dengan pakaian perhiasan iman dan dikawinkan dengan bidadari. Dan yang keenam, orang mati syahid wa yashaffa'u min sab'ina insanan min aqaribahu, dia mampu memberikan pertolongan kepada 70 manusia dari keluarga dekat di pihak ayah dan di pihak ibunya. Inilah kemuliaan-kemuliaan orang mati syahid yang dapat saya simpulkan pada kajian malam ini. Yang pertama, orang yang membaca doa 4 perlindungan. Jangan pernah lupa di akhir sholat minimal sholat wajib. Yang kedua, orang yang mengamalkan surah Al-Mulk yang dibaca sebelum tidur. Yang ketiga, orang yang wafat pada hari Jumat atau malam Jumat. Dan yang keempat, murabit, petugas yang berjaga-jaga di perbatasan daripada serangan-serangan orang kafir. Dan yang kelima, orang mati syahid. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melapangkan kita di alam kubur. Dengan harapan kita dilapangkan di alam kubur, kata Syekh Yahya bin Mu'az, perbanyaklah ibadah, perbanyaklah sedekah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim adalah salah satu bacaan yang menjadikan orang damai di alam kubur. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.